Kasir kalla wal qamar. Jadi walladzi adbar sebetulnya ada di bawah. Nah, di sini disebutkan demi tidak sekali-kali tidak demi bulan dan demi malam apabila telah berlalu. Walla telah melampaui. Wasubhi dan demi waktu subuh idza asfar apabila telah terang asyraq telah keluar sinar matahari. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya al-adhaim yang yang dimaksud di sini ada neraka. Nanti seperti disebutkan dalam terjemah Departemen Agama itu adalah neraka sakor yang dimaksud. Itu adalah sesuatu bagian yang sangat besar. Nadhiron sebagai peringatan lil bashar untuk manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama ayyatakhir yaitu bagi orang dari kalian semua yang ingin mengedepankan berbuat baik tetapi mengakhirkan perbuatan yang tidak baik. Liman syaa yaqbalan nadharata wa yahtadil haqqi itu bagi orang yang ingin menerima peringatan dan ingin memperoleh petunjuk kepada kebenaran tetapi dia mengakhirkan melakukan perbuatan dosa, tidak mau melakukan semuanya itu. Artinya orang yang suka memilih-milih. Orang yang memilih tentu yang dipilih itu adalah perbuatan-perbuatan yang kebaikan. Tapi kalau keburukan dia tidak mau melakukannya. Seperti itu ciri-ciri. Ini ayat Al-Quran itu turun masih Nabi waktu masih di Mekah. Bahkan awal-awal kenabian. Jadi ini belum bicara soal syariat. Ini masih bicara soal akidah. Kemudian ke sana. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri, ini sejak masih di Mekah, Allah sudah menyatakan begini. Setiap diri itu menjadi tanggungan dari apa yang telah dia perbuat. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu melekat kepada kita. Jadi tidak bisa dilekatkan kepada orang lain. Nah, ini tentu saja banyak tadi yang lainnya kaitan dengan persoalan-persoalan lain. Apakah kita bisa melakukan transfer pahala? Ayat ini menjawab. Tidak bisa. Itu mesti terkait dengan siapa yang melakukannya. Wa alla yasalil insan illa masa begitu dalam surat lain. Dan tidak ada bagi seseorang memperoleh satu ganjaran atau dosa kecuali dengan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jadi berkait dengan orang tersebut, berkait dengan perbuatan orang tersebut. Tidak bisa dilakukan transfer pahala ataupun transfer dosa bagi kita, bagi orang lain. Kalau selama ini kita suka transfer pahala, berarti bisa transfer dosa dulu. Kan tidak pernah ada yang transfer dosa. Nah, memang Al-Quran menyatakan begitu. Mesti terkait dengan siapa orang itu. Ini sangat jelas ini, walaupun jarang dibahas. Tetapi di sini disebutkan setiap perbuatan kullu nafsin itu kulnya kul menyatakan keseluruhan manusia siapapun gitu. Baik muslim maupun non muslim terkait dengan perbuatan yang dia lakukan. Artinya nanti akan ada balasan di akhirat sesuai dengan apa yang dia lakukan sewaktu di dunia. Illa ashabal yamin kecuali orang-orang ashabul yamin. Ashabul yamin di sini oleh Allah disebutkan mereka saling ngobrol nanti fi jannati yatasaalun di surga-surga mereka saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang teman-temannya waktu di waktu di dunia ini. Mereka tidak mau melakukan sholat, mereka tidak melakukan kebaikan, pokoknya yang buruk-buruk saja, perbuatan-perbuatan yang ya, jadi obrolan gitu kan. Obrolan teman tetangga dulu tetangga kita loh sekarang kemana gitu kan. Nah, ditanya masalah kakumpi sako. Apa yang menyebabkan kalian semua masuk ke dalam neraka sakor? Jadi neraka itu macam-macam, ada neraka jahim, neraka jahanam, dan salah satunya neraka sakor.
Nah, ini jawaban orang-orang yang di neraka sakor itu, qalu, para ahli neraka menjawab, lam naku minal musallin. Kami semua tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Hal ini, ayat ini turun di Mekah yang saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Awal-awal Islam itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Kecuali sholat pagi dan petang saja yang dilakukan dua rakaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Quran sudah menyatakan seperti ini. Apa penyebabnya kalian masuk ke neraka Sakor? Jawaban orang-orang itu, kami tidak melakukan sholat, tidak suka melakukan sholat. Ada das-das tarang gitu, kata orang-orang komunis dulu. Ngapain kita sholat? Ada das-das tarang. Artinya tidak mau melakukan sujud ke hadapan. Nah, nanti di akhirat bolehlah sekarang sombong di dunia, tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan sujud, tetapi di akhirat yang langgeng terus-terusan mereka disiksa. Kalau di dunia paling usia sampai 70 tahun, ya terlalu lama. Tapi balasannya nanti di akhirat. Nah ini juga mungkin perlu jadi perhatian kita ini Pak. Jangan sekali-kali menyepelekan sholat. Sholat itu hal utama. Walaupun kalau kita bahas di orang-orang tertentu, kadang suka menyepelekan. Dulu waktu saya tinggal di asrama ITB itu, saya itu suka melakukan dakwah juga, kadang ke asrama Unpad yang di Dabo di atas, dan asrama-asrama ITB, asrama putri ITB juga. Itu dakwahnya ke asrama putri maksudnya. Ah, nanti teman-teman itu suka bertanya di asrama itu, apa tadi yang dibahas tentang sholat lagi sholat lagi. Sudah mulai melecehkan itu orang. Padahal dia Islam, orang Islam juga gitu kan. Melecehkan terhadap sholat. Padahal sangat penting itu sholat. Jadi kita juga jangan pernah menyepelekan sholat, mengabaikan sholat. Bahkan saya mengajak kepada para hadirin semua, terutama bagi usia-usia yang sudah sepuh, ya, 60 ke atas, yang sebentar lagi menghadap kepada Allah, biasakan sholat berjamaah di masjid itu kaulah. Karena itu nanti yang akan pertama kali Allah hisab pada yang tentang sholat. Jangan mengabaikan, menganggap sepele sholat. Penyesalan nanti yang akan diperoleh. Silakan sekarang sibuk urusan dunia. Sibuk itu ini. Pada usia sudah 60-70 masih ngurus dunia saja kebanyakan. Sholat diabaikan. Kadang tidak mau berjamaah, tidak mau ke masjid. Silahkan nanti pada saat mati akan terjadi penyesalan. Pasti menyesal. Banyak ceritanya, penyesalan salah satunya. Sehingga saya mengajak sekali lagi, usahakan kita selalu usahakan tepat di awal waktu sambil berjamaah itu keutamaan. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah pada saat menghadap Allah. Nah, husnul khotimah itu tidak ujung-ujung begitu saja, tergantung perbuatan kita. Belum tentu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah pada saat kita sakaratul maut. Kalau kita tidak terbiasa mengucapkan itu, kalau kita tidak terlatih, mana ada petinju yang bisa berhasil mengalahkan lawannya kalau dia tidak pernah latihan. Begitupun kita, mana mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak biasa mengucapkan itu, tidak terlatih. Ya, latihannya itu melalui sholat-sholat berjamaah, sholat bersama. Jangan sekali lagi, jangan pernah menyepelekan sholat. Lihat nanti menyesal pada saat sakaratul maut. Banyak cerita tentang itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin, terutama seperti usia-usia saya yang tidak lama lagi juga akan game, gitu kan, akan selesai kehidupan kita. Jangan pernah mengabaikan sholat. Tetap usahakan. Kalau bisa, nomor dua kan urusan-urusan lain. Makan sholat. Apalagi urusan dunia. Apalagi makanan kita sudah mulai terbatas kan. Tidak bisa makan lagi seperti waktu muda. Ngapain cari-cari dunia? Toh tidak bisa dimakan juga. Jadi, saya lebih mengutamakan nafsu. Ngapain?
Lebih baik kita utamakan adab. Karena ini begini peringatan dari Allah. Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada. Nah, ini juga maka di masjid kita ada program memberi makan. Ya, memberi makan seperti nanti habis pengajian juga. Nah, mudah-mudahan masuk kelompok ini. Sumbangan dari para ibu, dari para bapak semua, mudah-mudahan masuk ke sini. Karena itu anjuran Quran. Demikian juga setiap hari Jumat, kita suka ada Jumat. Walaupun sekarang sudah cuyah di mana-mana itu makanan hari Jumat itu, tetapi mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Jadi Bapak Ibu yang akan menyumbang silakan. Ingin memberi makan hari Jumat, Jumat berkah juga dipersilahkan. Itu bagian dari mengamalkan ayat ini. Jangan sampai kita, aduh dulu tidak pernah memberi makanan. Nah, kalau memberi makanan secara langsung tidak bisa, boleh juga sebetulnya itu. Nah, bisa melalui masjid. Silakan saja. Nah, kemudian wakunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami berbincang-bincang dengan orang-orang yang suka berbincang-bincang. Dalam arti mungkin perbincangannya itu merendahkan urusan agama, menyepelekan urusan agama. Kan sudah ada yang bicara begitu ya. Bahkan dalam seminar kadang-kadang seminar internasional. Seperti ada Rand Corporation itu dari Amerika Serikat. Kerjaannya membincangkan masalah keislaman, tetapi bagaimana meredupkan keislaman. Walaupun sampai saat ini belum mampu meredupkan keislaman. Sama seperti di Indonesia ini, kristenisasi itu marak di mana-mana. Di Bandung juga, pinggiran Bandung itu demikian marak. Tapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia tetap banyak mayoritas. Walaupun dari sisi persentase ya agak kurang juga gitu kan. Kalau dulu 90%, sekarang 80-an%. Tapi alhamdulillah tetap berkembang umat Islam di Indonesia ini. Walaupun beberapa usaha dilakukan oleh orang-orang yang punya dana besar. Kemudian Allah di sini menyebutkan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, kami juga membohongkan terhadap akan terjadinya hari kiamat. Kita tidak percaya dengan hari kiamat, itu juga bagian hati-hati bisa menjadi penyebab masuk ke neraka sakor. Saya kira gampang ini percaya kepada hari kiamat itu dalam kehidupan kita sekarang ini juga kan pasti ada awal dan akhir. Silakan saja seperti misalnya kita makan sembarangan, apapun dimakan akan nagih itu di belakang. Apakah kolesterol naik, atau asam urat meningkat, tekanan darah juga demikian, dan macam-macam. Nah itu akibat penyakit-penyakit yang diderita kita itu akibat makanan. Makanan itu apa? Yang kita makan. Artinya selalu berkelindan berhubungan antara perbuatan kita dengan akibatnya. Itu dalam kehidupan dunia. Sehingga apakah nanti di akhirat juga akan ada pertanggungjawaban? Pasti. Yakin. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja juga dimintai pertanggungjawaban kita ini. Sokong saja seperti kepala daerah, pejabat negara dan sebagainya, mesti ada pertanggungjawaban di akhirnya. Diminta. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, tentu dikecam, tidak bagus kan. Nah, kalau di akhirat nanti ya masuk ke neraka. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan. Artinya percaya kepada pembalasan itu sesuatu yang gampang sebetulnya. Secara logika bisa dinalar, secara filosofis gitu. Berpikir secara filosofis artinya menggunakan betul-betul secara logika bisa dinalar itu Pak. Jangankan nanti setelah mati, masih hidup saja begitu bisa dinalar. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak percaya, nalarnya tidak jalan. Saat ini tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Terutama itu kaum komunis. Nah, harus hati-hati kita dengan komunis. Komunis itu sebetulnya hanya filsafat, filsafat ke kehidupan yang mereka itu lebih mengutamakan materi yang tampak.
Mereka hanya percaya kepada hal-hal yang tampak, yang metafisik, yang tidak tampak, tidak mereka percayai. Padahal kehidupan ini tidak mungkin hanya berurusan dengan yang tampak saja. Nah, seperti sekarang di dunia barat juga percaya dengan ghost. Ghost itu apa? Hantu tidak kelihatan. Tapi ada filmnya yang bercerita tentang hantu. Artinya di dunia manapun, di barat kah, di timur, terhadap kehidupan yang metafisik yang tidak kelihatan itu ada yang percaya. Tetapi kaum komunis itu tidak meyakini keberadaan sesuatu yang metafisik. Walaupun mereka juga mempercayai kepada tokoh-tokohnya. Itu sebetulnya metafisik. Di Korea kepada Kim Il Sung, di Rusia dahulu atau di Uni Soviet kepada Lenin, Stalin, Karl Marx, tokoh besarnya itu mereka percaya dan mengagung-agungkan. Nah, artinya paradok kehidupan orang komunis. Nah, orang komunis itu sebetulnya belum tentu menolak agama sih, tapi umumnya yang namanya komunis itu tidak percaya agama. Walaupun tokoh-tokoh komunis ada juga tokoh agama. Seperti dulu di Solo itu ada yang bernama Kiai Haji Misbah. Ya, Kiai Haji Misbah itu adalah tokoh komunis, tetapi Kiai artinya memang tidak selalu identik komunis itu dengan anti Tuhan. Tetapi umumnya komunis Indonesia dan juga komunis dunia itu memang tidak percaya umumnya. Kita juga tahu Aidit itu oh jago ngaji itu Pak. Beberapa kali tamat. Imam Adan dahulu waktu anak-anak. Tapi setelah dewasa dia itu berubah begitu menjadi jauh dari agama. Nah, kemudian Wakunda nakhudu ma'al khawidin. Kami membincangkan, berbicara sangat fasih kalau urusan penolakan terhadap agama. Sekali lagi kita alhamdulillah di negara kita tidak tumbuh komunis. Kan ya peristiwa tahun 65 mungkin menjadi sangat baik bagi kita. Kalau peristiwa 65 itu berhasil, rusaklah kita. Paling tidak mungkin seperti Cina saat ini. Agama tidak diurusi, tidak boleh, tidak ada kebebasan begini pasti. Tidak akan ada kebebasan untuk melakukan kajian-kajian. Karena di negara komunis itu ya tidak ada. Walaupun memang saat ini ada masjid-masjid, tetapi tidak ada kebebasan seperti di kita. Alhamdulillah di kita. Saya pernah waktu itu di Singapura ngobrol dengan orang Singapura itu. Muji-muji kondisi kehidupan Islam di Indonesia. Wah hebat. Loh, kenapa hebat? Di Singapura juga kan masjid ada banyak. Wah, di Indonesia itu diberi kebebasan untuk mengamalkan agama. Padahal kita juga dikejar-kejar juga. Bilang teroris kita juga yang ingin mengamalkan agama. Tapi orang lain menilai seolah-olah kita itu paling hebat pengamalan keislamannya. Tapi tidak juga kan. Kalau ada orang mau mengamalkan Islam secara fundamental sesuai dengan dasar ajaran Islam, dituduh teroris, dituduh fundamentalis dan tapi bagaimanapun tetap kita bersyukur bisa bebas kita mengamalkan ajaran Islam. Walaupun belum seluruhnya ajaran Islam di kita diamalkan dengan benar juga. Nah, kemudian kami juga membohongkan hari kiamat. Hatta atana yakin sampai datang kepada kami keyakinan. Keyakinan itu apa yang maksud al-maut, kematian. Baru nanti orang itu sadar pada saat datang kematian. Tetapi seperti digambarkan dalam Al-Quran juga atau dalam hadis Nabi, itu pada saat orang mati baru sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kesadaran itu sudah tidak bisa diakui oleh Allah. Hatta yugorkir, sehingga kekeralakan bahasa sudah. Sampai dia kekeralakan sekaratul maut, baru sadar bahwa inilah kematian, bahwa selama ini saya salah hidup di dunia itu. Nah, itu tidak bisa diakui oleh Allah. Seperti yang dilakukan oleh Firaun. Firaun saat itu nolak terhadap Nabi Musa, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi pada saat tenggelam dan menjelang kematian, baru menyatakan sekarang saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Gitu.
tidak diakui lagi keimanannya. Nah, begitulah yang akan terjadi di kita, di manusia juga. Walaupun barangkali kita tidak melihat bagaimana orang sakaratul maut itu sakit dan sebagainya, tetapi hadis-hadis Nabi menggambarkan bahwa proses sakaratul maut itu sesuatu yang tidak sederhana, sangat sakit. Sehingga kita juga suka berdoa kan, Allah mahawwid alina fi sakaratil maut, ya Allah, semoga Engkau menggampangkan sakaratul maut bagi kami, gitu kan. Dan seterusnya setiap saat kita melakukan doa itu. Nah, karena memang sakaratul maut itu sesuatu perkara yang sangat menakjubkan, sangat berat. Nah, di sini kami melecehkan tidak percaya kepada Islam, tapi sekarang yang sudah pada mati al percaya semuanya. Seperti Aidit itu mungkin sangat menyesal dia itu. Dulu dia baik-baik, fasih dengan ajaran Islam, tetapi barangkali waktu alam ya, dia tinggalkan. Kemudian karena dia juga mengganti nama kan, nama aslinya itu Ahmad Aidit dia itu sebetulnya. Tapi dia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Nah itu kelihatan ada kaitan dengan keyakinan kekomunisannya itu, dan tidak urusan dengan akhirat lagi. Sehingga patut kita duga bahwa dia itu sudah tidak mengamalkan Islam lagi. Walaupun dia itu bapaknya itu tokoh Muhammadiyah, orang eh, apa? Orang yang melakukan kegiatan dakwah yang baik. Kemudian di sini disebutkan pamatan ba'hum syafa'atu syafi'in, maka tidak ada gunanya syafaat orang-orang memberi syafaat. Man kana muttasiban bihadi sifati fa innahu la tanfa'u yaumil qiyamah syafa'atu syafi'in lah. Siapa orang yang berkata seperti itu, tidak percaya akhirat, membohongkan hari kiamat dan sebagainya, maka nanti di akhirat tidak ada manfaat apapun. Syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Syafaat dari kita itu nanti sebutkan demikian banyak. Kalau kita rajin baca Al-Quran, Al-Quran itu yang akan jadi syafaat pembela kita. Demikian juga amal-amal soleh yang kita lakukan itu juga akan menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan yang akan mendampingi kita selama di alam kubur. Nah itu juga memberikan syafaat. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat yang tidak akan ada. Termasuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW juga tidak akan bermanfaat apapun. Karena dia tidak mengikuti contoh Nabi. Jadi sekali lagi di sini untuk menguatkan kita, tetaplah di dalam keyakinan, keimanan, keislaman sampai terbawa kepada kematian. Bawa sampai kematian. Di anna syafata innama tanjahu idza kan mahallu qabilan. Nah, sesungguhnya syafaat itu baru bermanfaat apabila yang menerimanya itu memang bisa menerima, wajar menerima gitu kan. Fa'amman wafa Allah kafiran yang qiyamah fa innahuna annarula mahalata. Siapa orang yang kafir kepada Allah pada hari kiamat maka pasti tempat dia itu adalah neraka. La mahalata. Tidak ada keraguan. Khalidan fiha yang akan kekal di dalamnya. Silahkan bantah ini ayat Al-Quran. Tidak ada yang bisa membantah. Sepanjang 14 abad juga tidak ada. Tetapi kita yakin Al-Quran yang kita baca saat ini sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Dibuktikan dengan penemuan-penemuan Al-Quran. Kemarin ada, kalau tidak salah, di Eropa ditemukan juga Al-Quran yang ditulis sejak zaman Nabi. Tidak jauh beda dengan Al-Quran yang saat ini sama. Ada gitu Pak. Artinya tidak ada perubahan-perubahan dalam redaksi Al-Quran. Tapi kalau di perjanjian baru, perjanjian lama itu diubah-ubah terus. Terjadi perubahan-perubahan. Yang tadinya Tuhan jadi Tuhan. Kan jadi lain kan pengertiannya. Tapi kalau karena tidak ada aslinya. Tapi kalau dalam Al-Quran itu ada aslinya. Walaupun terjemahnya bisa beda-beda, tetapi kita kembali ke aslinya apa maksudnya bisa dirujuk kembali. Sehingga sampai saat ini belum pernah ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kemudian
Fama lahum an tadhkirati mu'ridin. Fama lihaula'i al-kafarah alladzina qablaka amma tad'uhum ilaihi wa tad'uhum bi mu'ridin. Nah, mereka itu berpaling dari peringatan-peringatan. Karena umur musbirah, sebagaimana seperti keledai yang terkaget-kaget. Ya barangkali ya, di kita tidak ada keledai ya. Keledai itu di negeri-negeri Timur Tengah itu terkaget-kaget barangkali ada pendadakan gitu ya. Ada pendadakan. Parrot mintos waroh yang lari dari singa. Takut disergap singa mungkin itu keledai tersebut. Nah begitulah perumpamaan orang yang barangkali di sini kan humpi naparihim anil hakim. Dia kabur dari kebenaran. Ayraduhum anhu humurun bin humuril wahsy idza parot mimman yuridu suainuha bin asadin. Jadi barangkali seperti itulah orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran apabila diingatkan dengan kebenaran dengan hak dari Allah terkaget-kaget. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Fatihah? Apa itu kuno, cerita masa lalu dan sebagainya. Tidak percaya. Sama seperti keledai barangkali di, di terkaget-kaget begitu ada singa yang akan menerkam. Padahal ya keledai itu ya makanan singa. Tapi pada saat mau disergap terkaget-kaget. Sama seperti orang yang tidak suka dengan kebenaran, begitu diingatkan kaget juga. Wal yuridu kullu imrin minhum ayyutasu famusyarah. Tetapi ingin setiap orang dari mereka itu untuk didatangkan suhub-suhub munasyarah yang terbuka. Artinya ingin dibukakan semua rahasia kehidupan. Padahal dalam kehidupan kita ini kan hidup kita juga tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui semua yang kita ketahui. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat virus itu seperti apa. Kita tidak bisa melihat bakteri seperti apa. Tetapi pengaruh virus, pengaruh bakteri ada. Artinya kita batuk, kita pilek, kita sakit macam-macam. Itu akibat ada makhluk-makhluk kecil. Kalau tidak ada gangguan makhluk-makhluk kecil, tentu saja tidak sakit kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu selalu seperti itu. Walaupun kita tidak bisa membuktikan, tapi pembuktian itu bisa di laboratorium menggunakan mikroskop elektron atau Microsoft biasa juga besar seperti ini. Tetapi umumnya kita yang dalam keseharian ini kan tidak bisa membuktikan. Tapi pengaruh itu ada. Jadi tidak setiap yang kita tidak lihat tidak ada, belum tentu. Bisa saja ada, hanya kita tidak mengetahui. Kemudian kalla innahu tadhkirah. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan. Jadi paman sya'ada maka siapa orang yang mau memberikan mempelajarinya silakan. Wamayadruna illa Allah. Nah, di sini disebutkan dan tidaklah mereka akan zikir kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Jadi keberimanan kita saat ini bisa bersama di masjid, bisa melakukan sholat itu atas kehendak Allah. Sehingga dalam hal ini patut bersyukurlah kita dikehendaki oleh Allah. Karena tidak setiap jangankan jangankan tetangga, bisa saja kakak adik kita juga belum tentu seperti kita senang ke masjid, senang melakukan sholat. Dicontohlah seperti Hamka dengan adiknya itu beda. Hamka itu kan ahli agama itu, Pak. Hamka itu tokoh Islam di Indonesia, tapi adiknya itu tokoh Katolik. Beda. Jadi karena tidak Allah kehendaki tokoh tokoh penginjil di Padang, adiknya Hamka. Padahal kita tahu Hamka itu kan tokoh besar ya. Nah, demikian juga di kita di rumah juga bisa saja begitu. Bisa saja tetangga kita juga beda. Kita mengamalkan ajaran Islam dengan baik, tapi tetangga kita tidak. Apa sebab tidak dikehendaki Allah? Jadi kita melakukan ini semua atas kehendak Allah. Kita memperoleh hidayah juga atas kehendak Allah. Tidak ada yang
Begitu saja. Tidak ada yang gratisan. Sehingga sekali lagi, bersyukurlah kita sudah ditunjuki Allah dengan kenal dengan hidayah ini. Dengan petunjuk dari Allah. Sehingga menjadi sesuatu anugerah yang sangat besar. Karena tidak semua orang memperoleh petunjuk seperti itu. Belum tentu semuanya. Sehingga paslah apa yang dikatakan Allah, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka akan berzikir kecuali sesuai kehendak Allah. Artinya kalau Allah tidak berkehendak tidak akan jadi. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dalam surat Al-Insan sebutkan begitu. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kamu sekalian itu akan berkehendak akan melakukan kebaikan illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi kalau begitu hidup ini apa sih? Betul itu dalam istilah bahasa Sunda, hirup itu mung dharma wawayangan wae lah. Nah, belum tentu semuanya ngerti ya. Hidup itu apa istilah susah nerjemahkannya. Hirup itu mung dharma wawayangan wae, artinya yang namanya wayang itu kan digerakkan oleh dalang. Dia mau berbicara, dia mau ngudur dan sebagainya itu bagaimana dalam. Nah, begitu juga hakikatnya hidup kita ini juga digerakkan oleh Allah. Bagaimana Allah, kalau Anda berkehendak, maka kita bisa memperoleh, dan kalau tidak, maka sekali lagi, sering-seringlah berdoa. Itu Robbana la tuzigh qulubana, itu doa Al-Quran itu. Yang setiap subuh saya baca itu. Itu sengaja, bukan asal baca. Kesengajaan supaya jangan pernah hidayah yang sudah ada di dalam diri kita itu hilang lagi. Karena mungkin kan tidak ada jaminan bahwa kita itu akan mati dalam keadaan Islam, tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Oleh karena itu, salah satu upaya itu kita memohon kepada Allah supaya jangan sampai hidayah yang sudah ada di dalam diri kita ini Allah cabut lagi. Gampang saja bagi Allah mencabut lagi dengan beragam cara. Banyaklah cara yang bisa dilakukan oleh Allah. Dan itu juga kalau kita juga murtad itu memang sekehendak Allah juga. Jadi kalau gitu loh Allah seperti main-main, tidak main-main. Memang itulah Allah pemilik kehidupan. Mau apapun ya terserah Allah. Sama seperti kita terhadap satu barang, mau diapapun, kalau milik kita kan bebas. Bagaimana kita? Nah Allah juga menghidupkan makhluknya itu sekehendak Allah. Maka ada orang yang memperoleh hidayah, ada yang tidak, ada yang kafir. Jadi sekali lagi beruntunglah kita yang sudah beriman kepada Allah dan pelihara. Usaha dari kita sebagai makhluk Allah, pelihara keimanan itu terus sampai terjadi kematian. Setelah mati, insya Allah bebas, kan? Tapi selama kita masih hidup harus dipelihara, harus dirawat melalui amal-amal soleh. Karena disebutkan di sini kata Allah, wa ma yad'una illa Allah, wa ma tasyauna illa Allah, dan tidaklah kalian semua berkehendak melakukan apa itu kecuali itu atas kehendak Allah. Di Al-Quran ada ayat yang mengatakan begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini ayat Jabariyah. Nanti ada Qadariyah, ada Jabariyah dalam soal takdir itu. Kalau Jabariyah itu diikat bagaimanapun Allah yang menentukan kita. Betul ada ayat Al-Qur'annya. Tapi Qadariyah juga betul juga kita diberi kebebasan untuk berbuat karena kita dikasih akal pikiran, bisa memilih dan memilah. Nah, itu juga bagian dari kebebasan kita sebagai makhluk Allah yang mau berbuat apapun silakan. Tetapi ada pertanggungjawaban nanti di akhir. Nah, yang menengah itu ahlu sunnah wal jamaah. Memang kita terikat dengan takdir Allah, tapi kita juga diberi kebebasan untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita. Tapi perbuatan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti dalam ayat-ayat Al-Quran demikian banyak yang menyatakan seperti itu. Dan di ayat terakhir, wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Allah berfirman, wa ana ahlu an attaqiyah, bahwa aku ini adalah tempat untuk ditakwai.
Takwa, sering kita dengar kata-kata itu. Takwa itu ya tentu bukan baju takwa. Kalau itu mah istilah kita. Tapi di sini itu baju takwa itu adalah sebagai bajunya keimanan. Dalam hadis disebutkan al-imanu uryanun walibasu takwa. Iman itu telanjang dan baju iman itu takwa. Jadi tidak cukup saja dengan iman. Iman itu keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hari kiamat, kepada malaikat dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membungkus keimanan, mengamalkan keimanan itu, itulah yang disebut takwa atau istilah lain amal soleh. Jadi kita melakukan sholat itu mesti ada pondasinya. Apa pondasi kita melakukan sholat? Apa pondasi kita melakukan kajian ini? Apa pondasi kita melakukan puasa? Apa pondasi kita melakukan haji dan sebagainya? Harus ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada artinya. Seperti yang bisa saya umpamakan, seperti angka 0 dan angka 1. Iman itu angka 1, amal soleh itu angka 0. Jadi makin banyak nolnya, makin banyaklah angka rupiah. Tetapi kalau tidak ada iman, tidak ada artinya. Sama seperti kita mengumpulkan angka 0 banyak, tidak ada angka 1 ya, bukan 100, bukan 10, bukan sejuta, bukan 1 miliar. Kalau tidak ada angka 1. Nah, kalau ada angka 1 baru berguna. Seperti itulah perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Bisa saja di dunia ini mereka ikut bangun masjid, memberikan kesejahteraan, membangun kesejahteraan untuk masyarakat. Memang itu angka 0. Tapi kalau tidak ada iman, nanti tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak akan dihargai. Jadi sekali lagi, keimanan itu merupakan syarat mutlak bagi kita supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Allah itu tempat untuk ditakwai. Wala yaj'alu ma'i ilahun. Maka janganlah menjadikan beserta ilah Tuhan. Nah, ini adalah wanti-wanti Allah kepada kita. Jangan pernah menjadikan sekutu bagi Allah. Dan itu juga prinsip dahulu. Bukan berarti orang Mekah dulu zaman Nabi itu tidak kenal Allah. Sudah kenal mereka itu dengan Allah. Tetapi mereka tidak mau menyembah langsung kepada Allah, tapi menyembah kepada perantara-perantara yang menurut mereka itu akan menyampaikan kepada Allah. Itu ditolak oleh dakwah Nabi. Hati-hati di kita juga masih juga begitu sering kan pakai perantara wali lah yang menurut kita orang soleh. Padahal belum tentu di hadapan Allah di orang soleh. Kan? Tidak ada sertifikat kesolehan dari Allah. Hanya anggapan kita saja. Jika kita minta-minta kepada orang-orang soleh. Tidak boleh. Bagaimanapun sucinya itu orang. Jangan kepada wali, kepada nabi saja tidak boleh. Nabi Muhammad. Kalau kita mau ziarah ke kuburan nabi kan, itu mesti dijaga itu. Tidak boleh ada yang lama-lama berdoa di hadapan kuburan nabi. Karena dikhawatirkan meminta kepada nabi. Itu diusir oleh askar. Cepat-cepat. Jadi hanya lewat saja kita. Nah itu untuk supaya tidak boleh menjadikan perantara selain tidak boleh pokoknya harus langsung kepada Allah. Tapi manusia itu gampang terpengaruh begitu. Kalau ada tokohnya melakukan itu ikut-ikutan misalnya. Nah, ini kata Allah, "Fala yaj'al ma'ilah." Jangan pernah menjadikan untukku itu Tuhan yang lain. Bahwa taqo ayyaj'ala ma'ilahan kana ahlan an aufiroh. Siapa orang yang memelihara diri tidak melakukan menjadikan tandingan bagiku dengan seorang pun, maka aku akan mengampuni itu orang. Jadi kemungkinan besar mungkin kita tidak semuanya sadar dengan dosa yang kita lakukan. Tetapi nanti di akhirat bisa saja Allah mengampuni dosa yang belum pernah kita tobati karena amal-amalan baik kita dan kita tidak pernah menyebutkan kepada. Jadi inilah satu-satunya agama yang murni, ketauhidannya monoteisme. Kalau agama lain itu hanya macam-macam banyak, tambah dewa-dewa lagi. Di kita tidak ada dewa. Yang kita kenal paling hanya malaikat dan bukan untuk disembah.
Paling itu sebagai pesuruh Allah saja. Bukan Allah tidak maha kuasa untuk memperlihatkan bahwa mengurus semacam urusan administrasi gitu kan, seperti ngurus masjid ini tidak bisa hanya oleh ketua DKM saja. Perlu ada yang lain-lainnya mengurus masjid ini. Begitu juga Allah memperlihatkan ngurus alam raya ini. Allah maha kuasa sebetulnya mengurus tanpa perlu bantuan yang lain. Tapi Allah tetap menugaskan para malaikat untuk menurunkan hujan, untuk mengatur rezeki dan aktivitas. Itu untuk memperlihatkan contoh kepada kita bahwa manajemen itu perlu, pengaturan itu perlu dalam kehidupan kita ini. Tidak mungkin tanpa melakukan managerial activity. Mesti ada kegiatan-kegiatan. Saya kira mungkin itu uh, bahasan kita kali ini.